Anda kembali di Breaking News pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Pemirsa, ini adalah suasana terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta Selatan, di mana hingga sore hari ini masih ada massa yang melakukan aksi unjuk rasa di sana yang sudah berada di kawasan Patung Kuda sejak pagi tadi untuk mengawal jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Pasca Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan, massa yang berunjuk rasa kemudian melakukan atau mengungkapkan bentuk kekecewaan mereka terhadap putusan Hakim MK, dan massa kemudian membakar ban di kawasan Patung Kuda dan terus berorasi hingga saat ini. Sementara itu, imbas jalannya aksi unjuk rasa yang masih berlangsung hingga kini, sejumlah jalan protokol di sekitar kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ditutup. Tidak bisa dilintasi oleh kendaraan karena masih ada massa yang melakukan aksi unjuk rasa di sana. Sebelumnya pemirsa, siang tadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah membacakan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 yang pada intinya menolak permohonan sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, baik yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun permohonan yang diajukan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. MK menilai bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh kedua pemohon tidak cukup kuat, tidak berlandaskan hukum cukup kuat, sehingga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ini kemudian menguatkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat yang saat ini berada di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Selamat sore, Salam. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Ini kalau kita lihat di layar kaca, ini memang dari sejumlah massa yang tergabung sebagai massa pendukung dari 01 dan juga 03 saat ini tengah menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Jakarta, di tempat kami melaporkan saat ini terkait dengan hasil pembacaan putusan dari hasil sengketa Pilpres yang tadi sudah dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mana dapat kami informasikan juga bahwa memang situasinya saat ini semakin sore di tempat kami melaporkan saat ini, massa semakin ramai di titik tempat kami melaporkan saat ini untuk menyuarakan tuntutannya dan juga sekaligus juga menyuarakan kekecewaannya atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi juga menolak keseluruhan dari permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon 01 dan juga 03. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang terlihat di layar kaca Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwa saat ini massa aksi tengah melakukan aksi pembakaran, baik itu berupa ban ataupun juga sampah-sampah yang mereka tadi juga sudah bawa begitu, karena mereka juga tadi juga mengkonsumsi makanan dan sampahnya ini langsung dilakukan aksi pembakaran. Kalau terlihat di layar kaca Anda, Syafa dan juga pemirsa, ini memang aksi bakar-bakar ini mulai terjadi tadi sejak selesai dibacakannya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan tersebut. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa para massa ini sejatinya ini kecewa atas hasil putusan yang dibacakan tadi di Mahkamah Konstitusi yang menolak dari seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon baik di 01 yakni Anies Muhaimin maupun juga paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud. Baik, terima kasih Salam Rahmat melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta.
Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Putusan itu terkait sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta. Dalam putusan tersebut terdapat 3 hakim MK yang menyatakan perbedaan pendapat alias dissenting opinion. Berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diberikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Mau tampil pede nonstop? Baru Rexona Vitamin Bright, multivitamin kompleks. Katy cerah, glowing ala K-pop idol. Segar 72 jam nonstop. Good take. We can do better. Yeah.